Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melinda dengan NIM 2012212081 dari kelas BKI 3C. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan ringkasan mengenai materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, mengenai ayat-ayat disabilitas dalam tafsir ulama Nusantara. Nah, kalau mendengar ayat-ayat disabilitas dalam tafsir ulama Nusantara gitu ya, ulama Nusantara kira-kira siapa nih? Nah, kita pasti gak asing dengan nama beliau nih, Quraisy Shihab, Hamka, kayak gitu kan. Nah, karena beliau sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang Indonesia kan. Nah, mengapa alasan beliau dijadikan rujukan untuk menjelaskan mengenai tafsir ayat-ayat disabilitas? Itu karena pertama, Hamka dan Quraisy Shihab itu pendidikannya sudah terjamin. Apalagi Quraisy Shihab, kita kenal kan bapaknya Mbak Najwa Shihab. Nah, itu juga sudah berpendidikan sampai ke Al-Azhar Kairo. Nah, beliau juga sudah mengeluarkan atau menulis sebuah tafsir yaitu Al-Misbah. Dan untuk Hamka sendiri itu beliau juga sudah mengeluarkan tafsir yaitu Al-Azhar. Nah, beliau juga pasti menjelaskan mengenai pengertian atau definisi difabel itu. Nah, untuk Hamka sendiri itu lebih menggunakan kata atau condong kepada kata yang menjelaskan kepada difabel, yaitu seperti bisu, terus buta, terus pincang, gagu, gagap, kayak gitu. Nah, tapi kalau Quraisy Shihab itu sendiri lebih sering menggunakan istilah tunanetra. Nah, jadi kita bisa membedakan kan kalimatnya atau sebutannya. Nah, itu bisa dikaji lebih dalam lagi. Misalnya, beliau itu sama-sama menjelaskan atau menerangkan mengenai disabilitas itu sendiri, dan agar kita itu tidak memandang sebelah mata mengenai orang-orang difabel gitu. Untuk Quraisy Shihab itu juga menjelaskan pada Quran surat An-Nur ayat 61 bahwasanya kritik terhadap difabel atau non-difabel itu sebenarnya akan membentuk karakter mereka, membentuk keberbedaan mereka, dan itu tuh semua non-difabel maupun difabel itu dianggap sama, tidak ada yang beda gitu. Nah, kalau Hamka itu menjelaskan pada surat Al-Baqarah dan An-Nur Abasa. Nah, untuk tafsir ayat disabilitas yang pertama itu dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang di dalamnya itu Hamka menjelaskan dan menafsirkan bahwa di garis bawahi kata safih, doif, dan tidak sambung. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya kalau safih itu sendiri orang yang tidak cakap mengatur hartanya yang disebabkan oleh sikap boros atau bodoh gitu. Nah, untuk doif sendiri itu lemah. Mengapa lemah? Karena pikirannya itu relatif lemah, tidak bisa dikorelasikan sama seperti orang yang masih muda atau belum mumayyiz, atau mungkin orang yang sudah tua, yaitu lansia gitu. Nah, dan Hamka sendiri menafsirkan pada surat Al-Baqarah tersebut itu menempatkan orang bisu, gagap, dan gugu itu pada kategori ketiga gitu. Nah, sementara Quraisy Shihab itu menafsirkan tanpa mengelompokkan kata kunci sebagaimana yang tadi disebutkan Hamka gitu. Nah, Quraisy Shihab itu lebih ke langsung menjelaskan kata
di mana yang menunjukkan disabilitas. Nah, sebenarnya kedua mufasir itu tuh sama-sama menafsirkan, memaknai gitu kan. Nah, kalau yang Quraisy Shihab itu memaknai Safih itu sebagai ketidakmampuan. Ketidakmampuan apa? Ketidakmampuan mengatur hartanya gitu. Kalau tadi kan Safih menurut Hamka itu kan tidak sanggup gitu kan. Tidak sanggup atau tidak cakap mengatur hartanya disebabkan boros atau bodoh. Nah, di sini Quraisy Shihab itu ketidakmampuan mengatur harta dengan baik gitu. Nah, udah tahu kan perbedaannya. Nah, terus kalau Hamka itu kan membatasi penyebab Safih itu karena faktor bodoh dan boros. Nah, di sini Quraisy Shihab itu menjelaskannya itu bahwasanya memberi ruang yang lebih luas penyebab Safih itu sendiri. Nah, perbedaannya kalau pada kunci kedua itu kan lemah doif. Hamka hanya menginterpretasikan, Hamka hanya menjelaskan pada aspek intelektual aja karena faktor umur mungkin tadi yang dijelaskan bahwasanya mungkin tidak sama dengan orang yang masih muda atau lansia gitu kan. Nah, lebih ke umur. Sementara lemah menurut Shihab itu sendiri diartikan bahwasanya menurut aspek biologis bisa jadi karena sakit atau tua gitu. Nah, sudah jelaskan, sudah ada bedanya penafsirannya. Sebenarnya sama-sama menafsirkan, tapi mungkin bahasanya saja yang berbeda gitu. Nah, kedua mufasir ini yaitu Hamka dan Quraisy Shihab itu sama-sama memposisikan kelompok difabel itu keadaan mereka yang tidak mempunyai daya untuk berinteraksi, bertransaksi seperti itu. Nah, sementara pada Quran surat An-Nur ayat 61 itu membahas tentang apa? Tentang etika saat berkunjung ke rumah orang lain. Nah, di sini kata kuncinya ada al-a'ma, al-a'raj, dan al-marid. Nah, ada tafsirnya Hamka dan Quraisy Shihab yaitu al-azhar dan al-misbah itu juga diartikan sebagai buta, pincang, dan orang sakit gitu. Nah, pada arti kedua itu merujuk atau dapat ditegaskan pada tafsir al-azhar dan al-misbah yang menggunakan kata pincang atau buta. Itu kalau Shihab sendiri diganti dengan kata tunadaksa atau tunanetra itu karena agar lebih halus lagi dan tidak orang yang mendengar atau membaca itu tidak tersinggung dan merasa dibedakan gitu. Nah, Quraisy Shihab di sini juga menambahkan sebuah perselisihan atau ada sebuah perselisihan di mana dalam penggalan pertama mengenai al-a'ma, al-a'raj, dan al-marid dan penggalan dengan ala anfusikum itu lebih condong meyakini bahwa keduanya tuh sudah secara langsung berkaitan gitu. Nah, karena menurut asbabun nuzulnya itu turun karena orang mukmin itu enggan menyantap hidangan di rumah sanak familinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu sudah saling berkaitan mengenai tadi al-a'ma, al-a'raj, al-marid dengan penggalan ala anfusikum itu sudah berkaitan gitu. Nah, dalam tafsir al-misbah itu diterangkan bahwasanya teguran bagi orang-orang difabel itu dengan non-difabel itu memisahkan diri
membedakan diri dengan aku loh non difabel, kamu non difabel gitu. Jadi kayak mereka belum bisa hidup bersamaan, masih memisahkan diri, masih mengasingkan diri seperti itu. Nah, banyak orang kayak berpikir bahwa kalau dengan orang-orang difabel itu tuh mereka nggak mau makan bareng, nggak mau gimana hidup bersama karena mungkin mereka merasa jijik. Nah, di sini diartikan seperti itu. Padahal difabel dan difabel itu sama, kita tuh sama, nggak ada yang membedakan. Cuma orang-orang tuh sering membedakan seperti itu dan mengasingkan orang-orang difabel gitu. Nah, kelebihan dari tafsir Al-Misbah sendiri daripada Al-Azhar itu kemampuan menghadirkan penafsiran-penafsiran dari dua kelompok ulama yang asbabun nuzulnya itu sangat kuat gitu. Nah, untuk surat selanjutnya yang menjelaskan mengenai difabel itu Quran surat Abasa ayat 1 sampai 16. Di situ dijelaskan mengenai Al-Azhar atau dari beliau Hamka sendiri itu menjelaskan bahwa ini tuh surat yang dijelaskan sebagai respon sikap Nabi yang terlihat mengabaikan permohonan seorang difabel. Jadi Nabi itu tidak menghiraukan permohonan difabel. Itu kan apa? Nah, bentar, di sini jelaskan bahwa di Al-Quran itu sudah diajarkan sebagaimana penjelasan mengenai Islam kepada beberapa pemuka Quraisy Syihab. Dengan harapan mereka akan masuk Islam dan diikuti oleh puluhan pengikutnya. Untuk Quraisy Syihab sendiri menafsirkan bahwasanya Nabi itu meyakini atau menjelaskan mengenai orang yang tadi berubah wajahnya, tampak bermuka masam, kayak gitu, memaksakan dirinya berpaling, gitu kan. Secara umumnya kedua tafsir menceritakan hal yang sama, yaitu sebagai ayat yang turun karena sebuah teguran, gitu kan. Tapi dilihat dari perspektif terminologi, menurut Hamka itu pada zaman dulu standarnya itu menggunakan buta, kata buta lagi kan. Sedangkan untuk pemahaman pada tafsir Al-Misbah itu menggunakan kata tunanetra sebanyak 7 kali dan buta hanya 3 kali. Berarti memang sudah beda ya, bahwa dari ulama pertama dan kedua Hamka dan Quraisy Syihab itu menjelaskan kata yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda seperti itu. Tapi secara umum kalau perbedaan dan kesamaan tersebut itu sebenarnya tergantung bahasa kita ingin memilih yang mana ya, agar terdengar enak di telinga kita gitu. Jadi intinya difabel dan non difabel itu sebenarnya dianggap sama, gak ada yang beda gitu kan. Cuma kadang orang-orang tuh malah mengasingkan diri gitu. Padahal di sini udah dijelaskan di Al-Quran, di tafsir dari ulama tadi itu sudah dijelaskan kan bagaimana gitu. Baiklah, mungkin itu dari materi kelompok 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan disambung mengenai penjelasan ringkasan dari kelompok lain. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Melinda dengan 20122101. Ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari kelompok 4 mengenai difabel dalam Al-Quran. Nah,
Di sini tuh jelaskan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan segala lini kehidupan. Bahkan sampai-sampai Al-Quran itu sebenarnya mengkaji terus mengenai kehidupan sosial kita. Gitu. Semua tuh sudah dijelaskan dan termaktub di dalam Al-Quran. Gitu kan. Oleh karena itu kita perlu mendalami Al-Quran dan mengkaji terlebih lagi bahwasanya Al-Quran itu juga mengkaji sebuah ayat atau mengkaji mengenai difabel. Gitu kan. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, itu Allah menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa untuk saling apa? Tujuannya untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, dan sadar akan kesempurnaan manusia dalam memaknai kecerdasannya, spiritualnya, bukan fisik ataupun mental gitu. Di sini ada beberapa poin yang menjelaskan mengenai pandangan disabilitas yang dianggap sebagai hukuman. Poin pertama yaitu meskipun mayoritas hadis banyak menjelaskan mengenai ampunan dan toleransi kepada orang yang melakukan dosa, itu tidak bisa diabaikan lagi mengenai keterkaitan disabilitas atau penyakit dengan kejahatan. Kedua, selain difabel yang dipandang sebagai bentuk hukuman, terdapat fungsi lain yang memberikan sebuah keuntungan, yaitu mengurangi dosa serta hukuman di akhirat yang lebih ringan. Poin yang ketiga yaitu pemberian hukuman di dunia merupakan kasih sayang Tuhan kepada kita karena hukuman di akhirat lebih berat. Poin yang keempat termasuk poin yang terakhir yaitu difabel tidak tercipta dari dosa yang diperbuat dari orang lain, karena sudah disebutkan dan di dalam Al-Quran itu bahwasanya manusia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selain menebus dosa yang difabel, juga dapat dijadikan seseorang untuk mengangkat derajat dan mencari pahala gitu. Di dalam Al-Quran terdapat sikap positif untuk difabel, yaitu diberikan kekhususan untuk beribadah seperti orang normal. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191 dijelaskan bahwasanya orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring akan melahirkan kedekatan kepada Allah dan juga mengakui kekuasaan Allah gitu. Kita akan melanjutkan doa kepada Allah agar apa? Agar tersiksa dari siksa neraka gitu. Nah, selain itu pada surat An-Nur ayat 61 bermakna bahwa orang buta, orang pincang, dan orang yang sakit tidak terdapat halangan gitu. Nah, terdapat 3 faktor sendiri yang menyebabkan seseorang difabel, yaitu pertama, penyakit kronisa atau kecelakaan dan genetik. Dalam Al-Quran juga mengajarkan untuk menjaga kesehatan itu dengan tidak meminum alkohol serta obat-obatan terlarang yang itu sebenarnya membahayakan kesehatan tubuh. Untuk menurunkan angka kelahiran difabel di dalam Islam itu menganjurkan untuk tidak menikah dengan kerabat. Karena apa? Karena itu nanti akan melahirkan terjadinya difabel sejak lahir gitu. Mungkin itu ringkasan dari saya untuk materi kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.